Jadi siang hari ini saya akan menceritakan awal mula perjalanan S3 saya. Kenapa saya mengambil topik ini ya. Jadi awalnya dimulai dari Science Teachers Perspective on STEAM Education. Jadi bagaimana pandangan guru-guru terhadap STEAM. STEAM bukan UAP ya. Jadi Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran ya, bisa di ilmu sosial ataupun ilmu sains gitu ya. Oke, next. Jadi sebelum saya masuk ke disertasi topik saya mencari tahu dulu sebenarnya apa yang difikirkan orang atau apa yang difahami oleh guru-guru terkait dengan pembelajaran STEAM. Jadi kalau lihat gambar ini, mungkin ini adik-adik atau bapak ibu yang di sini juga bisa melihat. Orang yang di sisi sebelah kanan melihat benda itu ada 4. Sementara yang di sebelah kiri melihatnya itu, no, it is 3. Ada 3 di sini. Nah, jadi itu kalau Bapak Ibu melihat kira-kira ada berapa. Nah, jadi itu adalah suatu perspektif tergantung sudut pandang. Dari mana kita memandangnya. Dari sisi yang sebelah kanan, sebelah kiri, dari atas atau yang dari bawah. Dan tidak ada yang salah dari situ. Karena itu merupakan suatu perspektif. Dan itu yang ingin kami cari. Ingin saya cari. Sebenarnya apa yang ada di pikiran guru-guru kalau kita membicarakan tentang pembelajaran STEAM. Next. Riset yang kami lakukan di seluruh guru Indonesia ya, terdiri dari sekian provinsi, kemudian ini adalah distribusi untuk range usia Bapak Ibu guru yang saya cek, saya teliti. Terus di sini ada teaching time, jadi durasi waktu pengalaman beliau-beliau dalam mengajar. Kami distribusikan, kami tabulasi seperti ini sehingga mengetahui gambaran sebaran guru yang mengisi respon yang telah kami sebar. Next. Nah, di sini ini grafik yang menunjukkan kategori dari yang berpengalaman dan tidak berpengalaman tentang pembelajaran STEAM. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali guru-guru yang belum berpengalaman mengajarkan STEAM di kelasnya, ya. Kemudian kategorinya setelah kami tanya, kami survei, kami interview, kebanyakan yang dijawab itu hanya sebatas definisi. Jadi untuk learning approach-nya seperti apa, learning outcome, kemudian banyak yang tidak menjawab. Nah, ini adalah gambaran, oh ternyata di Indonesia guru-guru di dunia pendidikan itu terkait pembelajaran STEAM masih minim. Oke, next. Kami mencari tahu kenapa kok masih minim pembelajaran STEAM yang difahami. Mungkin sering mendengar tapi sebenarnya tidak terlalu paham. Nah, kami lakukan secara konten analisis, ya, kemudian tematik analisis. Ternyata di sini ada suatu gap yang besar, yaitu guru-guru belum tahu bagaimana cara mengajarkan STEAM dengan benar. Itu secara praktisnya. Jadi bagaimana mengintegrasikan aspek sains, teknologi, engineering, art dan matematik di dalam pendidikan atau pembelajaran IPA dengan benar. Itu. Nah, ini adalah masalah praktis yang ada di lapangan. Kemudian kami mencari secara teori, ada apa sebenarnya dengan teori? Apakah ada yang kurang dari teori yang ada sehingga hal yang praktis itu tidak bisa diterapkan. Oke, next. Ternyata dari teori yang kami kaji, di situ ada gap yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang penelitian disertasi untuk S3, S2, kita cari problem tidak hanya dari praktis, ya, tidak hanya di lapangan saja, tapi kita harus mencari masalah di teori. Karena kita mau memberikan pengetahuan baru terkait dengan teori. Ternyata gap antara teori-teori pembelajaran itu adalah tidak adanya teori yang mengajarkan atau menceritakan bagaimana mengimplementasikan STEAM dengan baik. Karena untuk mengimplementasikan STEAM diperlukan new way of thinking, cara berpikir baru. Tidak bisa kita berpikir biasa seperti biasanya. Sebab itulah design thinking masuk di sini. Jadi tadi ingat cerita batik tadi, design thinking bisa masuk di ilmu sosial di batik ya. Di sini di ilmu sains pun design thinking bisa masuk. Sehingga dalam mempelajari STEAM, membelajarkan STEAM di dunia pendidikan, maka perlu adanya cara berpikir yang baru sehingga siswa-siswi kita bisa mengintegrasikan di dalam pikirannya, bisa menerapkan dalam aplikasi kontekstualnya dengan design thinking. Ini adalah awal masuk disertasi saya. Dan berikut-berikutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa kontak saya kelanjutannya seperti apa. Oke,
Terima kasih, saya akhiri.